AFF 2016 kini menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Tak hanya jalannya pertandingan, komentar-komentar unik dari sang komentator pun turut serta menjadi sorotan. Kalimat peluang emas bercampur intan permata mungkin sering Anda dengar pada laga timnas Indonesia melawan Vietnam yang lalu. Ya, kalimat unik sekaligus menghibur tersebut datang dari seorang komentator bernama Arif Fitrianto atau yang dikenal sebagai Gus Arif. Memulai karirnya sebagai komentator pada tahun 2012, Arif mengaku menjadi komentator adalah untuk menyalurkan hobi sekaligus passionnya di dunia sepak bola. Namun kalimat-kalimat unik yang terlontar dari mulutnya diakui sebagai spontanitas tanpa dipersiapkan sebelumnya. Sebenarnya kalau dibilang unik, bagi saya itu nggak unik. Bagi saya itu cuman kalimat-kalimat yang dianggap hiperbola, berlebihan mungkin. Tapi sebenarnya itu sudah sangat lazim terdengar. Saya cuman mengadopsi kalimat yang sering saya dengar di turnamen Tarkam yang di kampung. Jadi kalau itu saya tempatkan di TV, apakah itu menarik atau tidak? Nah, kembali lagi ke publik. Tapi ternyata mendapatkan respon yang banyak dan rata-rata positif. Indrianto Nugroho sendirian dia masih otak di sana. Indrianto Nugroho dibayang-bayangi oleh Reza yang dipermainkan bola di sana, masih Reza dipermainkan bola. Indrianto Nugroho nutmeg di sana. Reza dipermainkan bola, masih jauh bola keluar. Keuntungan untuk timnas cabe. Indrianto Nugroho dan nutmeg gol. Tepuk tangan dulu dong pemirsa semua. Selamat datang. Apa kabar? juga nih enak kita main bola. Ada Mas Indrianto Nugroho. Iya. Dan juga ada Mas Arif Golo-Golo. Mas Arif Golo-Golo, tepuk tangan sekali dong. Nah, Nana, tadi kita lelah juga udah sama parah. Gimana mau pemain langsung duduk? timnas di sini lah sama Mas Indrianto. Ya? Nah, mungkin pemirsa di rumah agak sempat lupa begitu. Yang sosok Mas Indrianto kita juga punya informasi, Nak. Sebentar dulu. Napas dulu. Napas dulu. Saya tahu Sudah? ya. Sudah, napas dulu, sudah. Nah, sudah tadi saya bermain bola, tetap Nak. Gimana rasanya? Keren banget namanya pemain timnas Indonesia. Oh pasti dong, ini Mas yang satu ini yang luar biasa. Ini sekarang katanya menularkan ilmunya. Apa sama itu, Nak? teman-teman timnas kita biar makin jago mainnya Nah, kita juga punya informasinya, Nak. Oh, seperti apa? Kita lihat Ini dia. sama-sama ya. Ini dia. Mantan pemain jebolan Primavera dan Bareti kini sudah mulai menekuni dunia kepelatihan. Tak terkecuali Indrianto Nugroho, pemain yang dulu terkenal dengan sebutan Mr. Cepe ini menjadi penggiat sepak bola usia dini di sekolah sepak bola Kabomania setelah memutuskan untuk gantung sepatu. Bagi penikmat sepak bola generasi 1990-an, nama Indrianto memang tidak asing. Pemain yang semasa aktif memperkuat 9 klub berbeda ini mengaku sangat menikmati peran barunya sebagai pelatih usia dini. Saat ini melatih di SSB Kabomania yang sudah 2 tahun saya tekuni ini, tapi ya juga masih punya side job ya, dalam artian bisa kemana-mana dan dari pembina juga tidak memaksakan saya untuk seperti ini, tapi dari diri saya pengen apa yang saya dapat selama ini di sepak bola ya saya tularkan ke anak-anak, apalagi pengalaman saya ya sudah perlu untuk dikasih ke anak-anak. Sosok Indrianto Nugroho jadi salah satu penyerang yang dipuja publik sepak bola nasional pada pertengahan 90-an. Pemain yang akrab disapa Nunung itu merupakan salah satu jebolan proyek timnas Primavera di Italia. Mengawali karir sebagai pemain sepak bola dari nol, dengan bermain di sekolah sepak bola hingga menetas di timnas Indonesia. Kini ia menjadi pelatih. Indrianto yang terakhir kali berkostum Persepam Madura United pada musim 2013 saat ini menjadi pelatih kepala SBB Kabomania Bogor. Indrianto mengaku senang bisa menangani para pemain berusia.
Nah itu dia salah satu side job kalau dikatakan tadi adalah sebagai pelatih Betul sekali. Indrianto Nugroho atau yang akrabnya disapanya adalah Mas Nuno. Mas Nuno atau Mr. Cepek dulu ya. Dulu itu masa lalu. Dulu masa lalu ya. Kalau misalnya sekarang kita ngomong berarti banyak melatih atau mungkin menularkan ilmu-ilmunya sama teman-teman yang secara aktif bermain bola, betul ya Mas ya? Iya, pengalaman yang saya dapat di Italia waktu kita masih membela Primavera. Saya ambil pengalaman di sana dan akhirnya saya bisa tularkan ke pembinaan usia muda di SSB Gabomania di Bogor. Nah, ketika ingin menularkan itu sebenarnya melihat pola permainan di luar sama di Indonesia ini apa sih Mas membedakan gitu? Ya mungkin kah? Iya, enggak juga sih sebenarnya secara teknik kita juga mumpuni juga gitu. Mungkin faktor di luar itu ya mungkin ya masalah makan, gizi pasti kita juga ketinggalan jauh. Itu pengaruh juga ya? Pengaruh banget. Apalagi pas kita pertama di usia 15 tahun datang ke Italia, kita sempat nggak bisa juga adaptasi cuaca, makan, terus bahasa juga. Tapi setelah kita tahu dan akhirnya kita bisa mengerti, oh ini gizi yang benar buat pemain bola, ya akhirnya kita selama 3 bulan pertama tuh kita udah mulai bisa. Tapi teman-teman di Indonesia dikatakan gitu ya, untuk gizi sendiri memang sudah diperhatikan sekali atau gimana Mas? Iya mungkin dari timnas mungkin sudah memperhatikan, cuman kalau untuk di luar itu kita kurang tahu ya, karena beberapa apalagi tim sekarang juga animo masyarakat juga mendukung sekali ya Mas. Salah satunya ini ada Mas Arief juga yang buat animo masyarakat seneng sekali nonton Piala AFF gitu. Ada istilah gol. Padahal menurutnya biasa aja kata Mas Arief gitu. Kalau komentator itu memang harus ada ciri khasnya Reza. Ada yang ahai, ada yang jebrol. Ada yang golo-golo. Ada kalau Mas Arief ini yang golo-golo. Emang harus punya ciri khas Mas jadi komentator? Sebenarnya sih kalau punya ciri khas sih enggak. Cuman karena ini tim nasional, jadi saya dulu mau jadi pemain timnas nggak bisa, jadi menyalurkannya ya lewat cara seperti ini. Saya sekarang kerja di televisi ya, dengan cara seperti inilah saya menyalurkan bagaimana kebanggaan saya terhadap negara saya, kebanggaan terhadap nasionalis saya itu lewat cara seperti inilah. Jadi awal mulanya kok bisa menciptakan kata golo-golo itu dari mana? Dari gol terus keserimpet jadi golo-golo atau kayak gimana? Enggak, jadi memang AFF ini kan dipersiapkan udah cukup lama kan di sini. Jadi memang kita sengaja untuk men-set up sesuatu yang lebih menarik di AFF tahun ini seperti apa. Jadi saya nggak sengaja ngelihat di Instagram, saya follow salah satu akun Instagram di Amerika Latin, di Brasil, terus ada cuplikan pertandingan gitu, beatnya hampir sama itu. Gol, saya tambahin O aja, gol. Kalau di Brasil seperti itu ya. Tapi kalau di Indonesia tambahin apa nak? Tambahin iklan, karena udah mau iklan ini. Iya benar, bisa aja nyambungin. Nah, kita nanti balik lagi pemirsa masih ngomongin seputar Piala AFF yang nanti jam 7 malam. Makanya tonton terus Intermezzo. Banyak info, gak bikin kepo.